Halo, kita jumpa lagi. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi membahas cabai rawit lokal kita yang dulu kami tanam dengan mengikuti teori dari Pak Udin yang pernah tayang di YouTube Mitra Bertari TV. Nah, minggu lalu itu saat cabai berumur 59 hari, kita melakukan pemberian pupuk susulan yang ketiga. Terus umur 60 hari kita kocor lagi dengan fungisida Mangkosep. Nah, jadi sekarang cabai kami ini sudah di usia 61 hari atau sudah 2 hari yang lalu setelah kami melakukan pemberian pupuk susulan yang ketiga dengan cara ditabur. Jadi seperti inilah kondisinya cabai kami hari ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, setelah kita beri pupuk yang ketiga ini dengan cara ditabur pun daun yang terkena bercak daun ini tuh yang kuning itu masih sangat banyak. Jadi setelah kita amati selama 2 hari ini, setelah pemberian pupuk NPK Ponska yang ketiga kalinya ini, ternyata jumlah daun yang terkena bercak daun sekarang jauh lebih banyak dibanding beberapa hari yang lalu sebelum kita melakukan pemberian pupuk susulan. Nah, jadi untuk sementara sepertinya penyebab tanaman kami ini tuh terserang bercak daun dari awal itu mungkin karena pupuk NPK Ponska ini tuh kurang cocok dengan karakter tanah yang ada di lahan cabai kami ini. Tapi ini masih analisa sementara kami karena ini juga baru 2 hari ya setelah pemberian pupuk, dan cabai ini juga masih terus kita amati perkembangannya sampai beberapa hari yang akan datang. Nah, sekarang cabai sudah di usia 64 HST atau sudah 5 hari setelah pemberian pupuk NPK Ponska yang ketiga, dan seperti inilah kondisinya. Jadi penyakit bercak daun kali ini benar-benar parah, ini tuh sudah sampai ke daun yang paling atas. Cabai ini sebenarnya kondisinya jauh lebih parah daripada yang ada di kamera ya, karena daun-daun yang rusak ini tuh berada di bagian bawah, jadi dari atas tuh tidak terlalu kelihatan, tapi kalau kita sorot dari dekat seperti ini tuh terlihat jelas penyakit bercak daunnya. Padahal cabai kami ini tuh usianya sudah 2 bulan lebih, harusnya bisa lebih kuat untuk menghadapi penyakit, tapi mungkin karena pemberian pupuk yang salah, akhirnya kondisinya tuh seperti ini. Karena ternyata kondisi tanaman cabai kami separah ini, sekarang kita akan melakukan perawatan. Nah, pestisida yang kita gunakan kali ini adalah Nordox ya. Jadi kita pilih bakterisida ini karena kita khawatir mungkin saja penyakit bercak daun yang ada di tanaman cabai kami ini tuh karena serangan bakteri. Jadi kita akan coba bakterisida satu ini. Nordox ini bahan aktif tembaga oksida dan termasuk bahan kimia berbahaya, dan mereka sudah kasih label biru ini ya. Dan untuk dosis yang kita pakai kali ini hanya sekitar 1 sendok makan. Ini tuh untuk 1 tangki ya. Dan kalau ada yang bertanya kenapa kami memakai bakterisida Nordox ini, karena hanya merek ini saja yang tersedia di toko pertanian di sekitar tempat tinggal kami. Dan untuk penyepraian kali ini kita hanya memakai 1 jenis merek ini saja. Dan bahan aktif tembaga oksida ini tuh termasuk berbahaya sebenarnya ya. Tapi karena kita penasaran, jadi kita coba saja. Dan sekarang cabai sudah di usia 65 atau sudah 1 hari setelah penyepraian Nordox, dan seperti inilah kondisinya. Jadi setelah kita cek ya, sekarang ternyata bakal buah tanaman cabai kita ini tuh atau bunga-bunganya ini tuh masih aman. Kemarin itu kita sempat khawatir kalau penyepraian Nordox ini tuh bisa mempengaruhi perkembangan tanaman cabai kita, terutama buah dan bakal bunga. Kita khawatir jangan sampai buah atau bakal bunga tanaman cabai yang sudah jadi ini tuh rusak atau rontok karena penyepraian Nordox kemarin, tapi ini tuh tidak ya, masih aman. Tapi ini kan baru 1 hari dan kita akan terus cek perkembangannya selama beberapa hari ke depan.
Kemudian untuk efek mengatasi penyakit bercak daunnya ini tuh sepertinya belum kelihatan ya, karena sampai hari ini daun yang kena bercak dan rontok itu masih sangat banyak. Dan untuk kasus tanaman cabai lokal kami kali ini, yang terkena bercak daun itu adalah daun yang berada di bagian bawah atau daun yang berada di bagian dalam. Sementara daun yang bagian atas ini tuh terlihat sehat ya. Padahal ini tuh sebenarnya terkena penyakit bercak daun parah. Kalau kita lihat di bagian bawah ini tuh semuanya kuning ya. Dan di bagian bawah itu semuanya banyak yang rontok juga. Nah oke, sekarang kita lanjut lagi untuk perawatan cabenya. Dan seharusnya hari ini tuh adalah jadwal untuk penyepraian kalsium. Karena minggu lalu umur 60 HST kita sudah spray dengan kalium ya sebenarnya pada saat kita spray dengan fungisida itu. Tapi karena kita lupa, jadi ya udah hari ini kita spray lagi dengan kalium. Terus kita tambahkan juga dengan sedikit insektisida abamectin. Nah sekarang cabai sudah di usia 66 hari setelah tanam, atau ini tuh sudah 2 hari setelah penyepraian bakterisida Nordox. Tapi setelah 2 hari ini kita amati tidak ada perubahan sama sekali. Kondisi tanaman kami selama 2 hari ini tuh masih tetap sama, yang kuning dan juga rontok itu masih tetap banyak. Tapi meskipun daunnya banyak yang rontok, bakal buah dan bakal bunganya itu masih tetap aman. Jarang sekali ada yang rontok. Jadi kalau kita perhatikan di bagian bawah-bawah itu, yang paling banyak kelihatan itu daunnya ya, yang kuning itu. Tapi untuk bakal buahnya itu semuanya aman. Sampai hari ini tuh jarang sekali ada bakal buah yang rontok. Dan selama beberapa hari ini cuaca di sini tuh hampir setiap malam hujan. Makanya hari ini kita akan kembali melakukan penaburan kapur dolomit. Sebelumnya itu kita sudah pernah melakukan penaburan juga, itu sekitar 2 minggu yang lalu. Dan sekarang kita ulangi lagi. Dan kapur dolomit ini tuh gunanya untuk mencegah agar pH tanah di sekitar tanaman kita itu tidak turun atau drop ya. Nah sekarang cabai kita sudah di usia 67 hari setelah tanam, dan seperti inilah kondisinya. Jadi kemarin siang itu sudah selesai kita tabur kapur dolomit. Nah pas malam harinya itu hujan lumayan deras plus angin kencang juga, sehingga beberapa tanaman cabai yang ada di sini tuh ada yang roboh. Sebenarnya kita sudah menyiapkan kayu penyangganya atau ajirnya itu sejak lama, cuman belum sempat kita pasang semuanya, dan sekarang kita akan pasang dan kita akan rapikan tanaman cabai kita ini dulu. Nah sekarang cabai kita sudah di usia 68 hari dan seperti inilah kondisinya. Dan kemarin itu sudah kita rapikan semuanya ya. Dan ini tuh sudah 4 hari setelah penyepraian Nordox, dan menurut aku itu tuh gagal. Karena sampai hari ini penyakit bercak daun dan rontok itu tuh masih banyak. Nah sekarang cabai sudah di usia 69 hari setelah tanam, dan sampai hari ini tuh perkembangannya lumayan pesat, walaupun penyakit bercak daunnya itu juga belum sembuh, tapi perkembangannya itu lumayan. Sampai di beberapa titik itu sudah terlihat sesak, dan sepertinya kami menanam dengan jarak yang terlalu rapat. Dan sekarang cabai sudah di usia 70 hari setelah tanam. Jadi perkembangan cabai kita ini selama 10 hari terakhir lumayan pesat. Dan perawatan rutin yang kita lakukan itu masih mengikuti metode Pak Udin, cuma beberapa kita sesuaikan dengan kondisi tanaman kami juga. Jadi ini tuh nutrisinya masih kita rolling antara pemberian kalsium dan juga kalium setiap 5 hari sekali. Dan hari ini adalah jadwal untuk kita melakukan penyepraian kalsium. Namun dosis pupuk kalsium yang kita pakai kali ini hanya 3 sendok, karena beberapa hari yang lalu kita sudah tabur juga dengan kapur dolomit. Dan penyepraian kali ini kita tambahkan juga dengan fungisida kontak antrakol sebanyak 2 sendok.